Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hafid MAG dan juga Bapak Muhammad Sofyan MPD, kami di sini akan membahas terkait metode pendidikan bagian 2, di mana kajiannya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 132, Quran Surah Az-Zumar ayat 27, Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-8, dan Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Yuni Purnamasari dan rekan saya ada Yasri Yustiani dan juga Tri Sofyan Darmansyah. Adapun topik pembahasan yang akan kami presentasikan kali ini adalah yang pertama terkait ayat Al-Quran dan terjemah, kemudian yang kedua adalah terjemah perkata dan asbab an-nuzul, yang ketiga adalah penafsiran para mufasir, kemudian yang keempat adalah isi kandungan dari surat-surat yang terkait dengan metode pendidikan bagian kedua. Baik, kita langsung saja ke ayat dan terjemahnya. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya inna Allah astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya, dan Ibrahim mewasiatkan atau ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat dan terjemah berikutnya adalah Quran Surah Az-Zumar ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadzakkarun. Artinya, dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran. Berikutnya Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Berikutnya Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri,
yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Baik, untuk pembahasan yang kedua terkait terjemah perkata dan asbab an-nuzul yang akan dipresentasikan oleh Tri Sofian Darmansyah. Kepadanya disilahkan. Terjemah dan asbabun nuzul. Terjemah perkata. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. Yang pertama, kalimat Allah, artinya Allah. Yang kedua, stofa, yang artinya telah memilih. Terus lakum, yang artinya bagi kalian. Ad-din, yang artinya agama. Selanjutnya Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 27. Kulli, yang artinya segala. Masali, yang artinya perumpamaan. La'allahum, yang artinya agar mereka yatadzakkarun, yang artinya mereka mengambil pelajaran. Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Ya'mal, yang artinya dia mengerjakan atau beramal. Mithqala, yang artinya seberat. Dzarratin, yang artinya zarrah. Syarron, yang artinya kejahatan. Selanjutnya itu Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Yatslu, yang artinya dia membacakan. Alaihim, yang artinya atas mereka. Wa yuzakkihim, yang artinya dan dia mensucikan mereka. Selanjutnya asbabun nuzul. Yang pertama, asbabun nuzul dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. Mustafa Hasan Al-Mansuri pada tahun 1996 mengungkapkan bahwa asbabun nuzul ayat ini turun ketika orang-orang Yahudi berkata kepada Rasulullah, "Apakah engkau tidak tahu bahwasanya Yakub telah berwasiat kepada para putranya untuk beryahudi?" Kemudian Muhammad Abdul Mu'in Al-Jamali mengungkapkan pula bahwa ayat ini turun ketika orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya Yakub menjelang hari kematiannya telah berwasiat kepada para putranya untuk beryahudi." Kemudian Allah menurunkan ayat ini dalam rangka membohongkan atau menyangkal perkataan. Oke, untuk pembahasan yang ketiga yang akan dipresentasikan oleh Yasri Yustiani terkait penafsiran para mufasir. Terima kasih kepada moderator. Yang ketiga yaitu penafsiran para mufasir. Nah, adapun Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. Menurut tafsir Al-Azhar yaitu sampai akhir hayat dikandung badan, pegang teguhlah agama yang satu ini. Jadi agama menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Nah, bahkan sampai mereka menutup mata pun mereka tetap teguh pendirian kepada agamanya itu, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua yaitu tafsir Al-Maragi. Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, "Sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam untuk kalian. Allah tak akan menerima agama selainnya." Nah, di dalam pengertian tadi bahwa ada larangan seseorang yang menyeleweng dari jalan yang benar, janganlah merasa putus asa. Tapi ia harus segera melakukan jalan kembali ke jalan Allah dan berpegang teguh pada agamanya. Nah, karena dikhawatirkan akan mati pada karena dikhawatirkan akan mati dalam keadaan tersesat. Adapun Quran Surat Al-Jumar ayat 27. Yang pertama tafsir Al-Maragi. Allah SWT menerangkan bahwa perumpamaan dan nasihat yang diceritakan di Al-Quran itu merupakan pelajaran bagi kita semua dan sekiranya mau menggunakan akal. Nah, jadi Allah itu memberikan kepada orang-orang musyrik perumpamaan yang ada dalam Al-Quran sebagai peringatan agar mereka mengambil pelajarannya, mengambil hikmahnya,
agar mereka jerak dan berhenti melakukan kekafiran pada Tuhannya gitu ya. Nah, jadi di sini tuh kita bisa mengambil hikmahnya, dan sehingga mereka takut akan azab hukuman Allah yang diperingatkan di dalam Al-Quran tersebut. Nah, adapun yang kedua yaitu tafsir Al-Misbah. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaannya supaya mereka dapat pelajaran. Nah, pelajaran itu ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokannya atau penyelewengannya gitu ya, supaya mereka terus bertakwa kepada Allah. Nah, yang ketiga itu Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Yang pertama menurut tafsir Al-Munir. Sebagaimana Ibnu Katsir berpendapat mereka akan kembali ke padang mahsyar dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada yang celaka dan ada yang bahagia. Ada yang diperintahkan ke surga dan ada yang diperintahkan ke neraka sebagai balasan perbuatan baik dan buruk mereka. Nah, jadi tujuan dari kalimat ini itu untuk memerhatikan mereka sebagai imbalan atau atas tindakan mereka, yaitu surga dan neraka. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat jarah, dan dia akan melihat balasannya. Nah, jadi seberat apapun, sekecil apapun yang kita perbuat di dunia itu akan ada balasannya. Nah, yang keempat yaitu Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Menurut tafsir Al-Ajhar, yaitu Rasul itu bukan datang dari tempat lain, melainkan timbul dan bangkit dari kalangannya itu sendiri. Nah, dan Rasul itu sendiri juga seorang yang ummi. Beliau tidak pernah belajar menulis dan membaca sejak kecil sampai wahyu itu turun. Nah, sehingga dia Rasul yang ummi dari kalangan yang ummi. Nah, jadi dalam kalangan mereka itulah Nabi Muhammad SAW dibangkitkan dalam keadaan ummi pula, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Nah, jadi diangkatnya Nabi Muhammad yang ummi menjadi seorang Rasul, lalu diturunkan kepada wahyu ilahi sebagai ayat-ayat. Yang pertama turun di Gua Hira. Nah, menurut tafsir Jalalain, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, yaitu bangsa Arab. Lafal ummi artinya orang yang tidak dapat menulis dan membaca kitab. Lalu seorang Rasul di antara mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yakni Al-Quran, atau menyucikan mereka, membersihkan mereka dari kemusyrikan, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, yaitu hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, atau hadis. Berikutnya adalah topik pembahasan yang keempat terkait isi kandungan. Isi kandungan yang pertama adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 132. Ayat ini memberi penjelasan tentang metode pendidikan, yaitu dengan pemberian wasiat atau pesan, atau lebih tepatnya nasihat. Nah, hal ini cocok untuk sistem pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan berbasis karakter. Maka selain mentransferkan ilmu untuk segi kognitifnya, nah pendidik juga harus lebih sering untuk memberikan nasihat-nasihat atau pesan-pesan yang berkaitan dengan moral pada peserta didik untuk bekal dari segi afektifnya. Berikutnya adalah isi kandungan dari Quran Surah Az-Zumar ayat 27. Jika dikaitkan dengan metode pendidikan dari ayat ini dengan menggarisbawahi kata amsal atau misal yang artinya perumpamaan, maka metode pendidikan yang sesuai dengan ayat ini adalah metode perumpamaan atau penganalogian. Berikutnya adalah isi kandungan dari Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Dua ayat ini memberi isyarat dan petunjuk bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia akan mengakibatkan balasan yang akan dialami. Perbuatan baik akan berbuah pahala, perbuatan buruk akan berbuah siksa. Nah, walaupun dua ayat ini secara redaksional sangat singkat, namun pesan moralnya sangat padat dan inspiratif. Dalam dunia pendidikan, inspirasi ayat ini melahir metode targhib dan tarhib. Nah, apa itu targhib dan tarhib? Nah, saya akan menjelaskan. Jadi, metode targhib dan tarhib adalah cara yang ditempuh guru dalam melakukan pendidikan karakter dengan menyampaikan berita gembira dan peringatan.
Berikutnya adalah isi kandungan dari Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Ayat ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan metode pendidikan, yaitu metode talaki yang diambil dari kata yatlu yang artinya membacakan. Nabi Muhammad SAW yang ummi pun pertama kali diajarkan oleh malaikat Jibril secara tidak langsung adalah menggunakan metode talaki. Begitupun beliau mengajarkan dan menyampaikan pertama kali ayat-ayat Al-Quran yang mengandung banyak hikmah itu dengan cara membacakannya terlebih dahulu kepada para sahabat dan para pengikutnya pada masa awal dakwah beliau. Baik, untuk topik pembahasan kita telah selesai, langsung saja saya akan mengambil kesimpulannya. Untuk yang pertama, metode pendidikan seperti yang digambarkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 132 adalah metode pendidikan lebih menitik beratkan pada pemberian nasihat dan pesan-pesan moral bagi peserta didik. Yang kedua, metode pendidikan yang digambarkan dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 27 adalah metode pendidikan dengan menitik beratkan pada penyampaian perumpamaan-perumpamaan tentang suatu hal. Tentu ini perlu disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, metode pendidikan yang digambarkan dalam Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 adalah metode targhib dan tarhib, yakni cara yang ditempuh guru dalam melakukan pendidikan karakter dengan menyampaikan berita gembira dan peringatan. Ini memiliki kemiripan dengan metode ceramah atau nasihat. Yang keempat, metode pendidikan seperti yang digambarkan dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2 adalah metode pendidikan yang menitik beratkan pada adanya bimbingan seorang guru kepada peserta didik. Terima kasih. Berikutnya adalah terkait referensi, di mana kelompok kami mengambil 8 referensi untuk topik pembahasan media pendidikan bagian 2 ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri yang kami tunjukkan berikut adalah referensinya. Teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan terkait media pendidikan bagian kedua telah kami presentasikan. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video kami. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya Yuni Purnamasari, rekan saya Yasri Yustiani dan juga Tri Sofian Darmansyah pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.